Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan bahas kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, masih babul muraqabah dan masih terkait dengan beriman kepada hari akhir. Dan juga masih terkait dengan pembahasan tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di saat tidak ada lagi naungan di hari kiamat kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait bahwasanya di hari kiamat itu nanti manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan di pada mahsyar dengan matahari ini didekatkan dan sangat dekat. Jadi sangat panas, sementara tidak ada lagi tumbuhan, tidak ada lagi bangunan, semuanya rata. Berarti kan tidak ada tempat untuk berteduh. Namun di sana ada disebutkan 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin adalah imamun adil, seorang imam pemimpin yang adil. Sekarang masuk kedua. Qala saniyan syabun nasha'a fi taatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asyabu ma bainal khamsah asrah sanatan ila salasin. Beliau menyebutkan pemuda ini ya seorang yang usianya antara 15 sampai 30 tahun. Ini pemuda. Wala syakka ayyakuna lisabbi ittijahatun wa afkarun wa la yastaqiru ala syai'in li'annahu sabun ghaddun kullu syai'in yasdubuhu kullu syai'in yahtatifuhu. Walihada amara Rasul sallallahu alaihi wasallam fil harb antuk tala suyuhul muqatilin al-musyrikin wa yastabaqa syababuhum li'anna syababa idha uridu alaihim al-islamu rubbama yuslimun fasyabu lamma kana fi sinni syabab yakunu lahu afkarun wa ahwanun wa tijahatun fikriyatun wa hulukiyatun wa sulukiyah sara alladhi yamunullahu alaihi wa yansa'u fi ta'atihi minal ladina yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak diragukan lagi bahwa seorang pemuda ini memiliki pemikiran, pendapat-pendapat, pemikiran, namun namanya pemuda masih tidak punya sesuatu yang kokoh, masih gampang berubah. Karena dia masih seorang pemuda. Namanya pemuda masih mencari jati diri. Maka segala sesuatu biasa dia ambil. Bisa dia ambil, dia pakai, dia terima, semuanya semacam itu. Ada sesuatu yang baru, coba kan semacam itu. Ini pemuda. Oleh karena itu Rasul SAW memerintahkan di dalam peperangan untuk suyuhul muqatilin. Ya, ketika perang, maka perang musuh, maka orang-orang yang sudah tua, yang peperangan, orang-orang musyrik, maka ini untuk dibunuh, namanya peperangan. Namun dibiarkan yang masih muda, para pemudanya tidak dibunuh. Karena anak-anak muda, para pemuda ini apabila ditawarkan kepada mereka Islam, maka sangat besar kemungkinan dia akan bisa menerima dan masuk Islam. Karena pikiran pemuda ini masih
tadi mencari jati diri, ini masih bisa berubah-ubah. Maka pemuda tatkala dia masih usia muda, dia masih memiliki pemikiran yang semangat, ya, pemikiran yang semangat yang tinggi, mungkin juga pemikiran-pemikiran, dan juga termasuk campur hawa nafsu juga besar, memiliki pemikiran, kemudian akhlak, kemudian suluk, karakter, ya, semuanya terkait dengan itu semua. Maka pemuda yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tumbuh berkembang di atas ketaatan atau di dalam ketaatan kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Allah akan menaunginya, yaitu di bawah naungannya pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberikan motivasi kepada kita, terutama masih anak-anak yang muda, usia SMP, mungkin SMA, ini usia mencari jati diri. Ini butuh diarahkan. Maka sungguh suatu kenikmatan yang besar ketika seorang pemuda usia-usia muda ditemukan dengan orang-orang yang mengajarkan ketaatan, mengajarkan Quran dan Sunnah, kemudian dia bisa tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Ini suatu kenikmatan. Maka di sini juga perlu kita jadi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih muda-muda ini, bagaimana diarahkan supaya tetap di atas ketaatan, entah ke pondok, pesantren, atau paling tidak juga membentuk lingkungan kita. Maka bagus sekali ketika misalkan semacam ini ada masjid, ada remaja masjid. Ini dibentuk lingkungan-lingkungan yang masjid ala di atas ketaatan, kegiatan-kegiatan selama di dalam ketaatan. Ini bagus sekali. Sehingga pemuda ini tumbuh berkembang, ini tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kepada Allah ini meliputi apa saja? Qala wa ta'atullahi hiya imtisalu amrillah wastinabu nahyihi. Walam tisala li amri wastinaba lil nahyi illa bi ma'rifati anna hadza amrun wa hadza nahyun. Idzan la budda min sabqil ilmi fayakunu hadza syab taliban lil ilmi mumtasilan lil amri mujtaniban lin nahyi. Dan ketaatan kepada Allah yaitu apa? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sementara tidak bisa melaksanakan perintah dan juga tidaklah bisa menjauhi larangan kecuali dengan mengetahui bahwasanya ini adalah perintah dan ini adalah larangan. Bagaimana kita akan bisa melakukan perintah ketika tidak tahu kalau itu diperintahkan oleh Allah, atau menjauhi larangan sementara dia tidak tahu kalau itu larangan dari Allah? Berarti dia harus mengetahui bahwasanya ini ada perintah dan ini ada larangan. Berarti harus berilmu dulu, memiliki ilmu tentang hal itu. Sehingga pemuda ini berarti sebagai seorang penuntut ilmu, taliban lil ilm, giat di dalam mencari ilmu. Nah, untuk diperhatikan, kalau tadi dikatakan bahwasanya perintah, ketaatan berarti melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita, khususnya para pemuda dan kita semuanya, seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk mengetahui ini perintah Allah dan ini larangan-larangan Allah. Sehingga ketika itu tahu itu perintah Allah dan Rasulnya, lakukan. Ketika itu ada larangan Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Maka di sini bukan berarti ilmu, waduh, ini pemuda nggak bisa kuliah, nggak ada biaya, sudah putus sekolah, kemudian tidak meneruskan ilmu, tidak meneruskan belajar misalkan, langsung bekerja aja misalkan. Perhatikan, belajar itu tidak mesti harus kata-kata misalkan kuliah,
di perguruan tinggi misalkan, sampai mungkin S1, S2 dan seterusnya, atau jurusan-jurusan yang formal. Tidak harus demikian kan. Cari ilmu. Apalagi kalau kita lihat tadi, berarti fokusnya utamanya adalah baik orang itu nanti mau kuliah, SMA, kemudian kuliah dan seterusnya, maka jangan meninggalkan, yaitu mencari ilmu terkait dengan masalah agama kita, tentang masalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, termasuk berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, kemudian juga masalah bikin ibadah misalkan, tata cara ibadah, maka dia yang tata cara ibadah yang sunnah demikian, ini enggak boleh, ini yang boleh, semacam itu harus tahu, ini harus mengetahuinya. Maka sekali lagi, di dalam masalah mencari ilmu tentunya ya tidak mesti harus membutuhkan biaya yang mahal. Artinya kalau nggak punya biaya kemudian nggak bisa, tidak harus demikian. Alhamdulillah khususnya di tempat kita, di kota kita, di Balikpapan khususnya, ini kalau kita lihat banyak sekali kajian-kajian banyak. Apalagi sekarang juga kalau mau di sela-sela kesibukan kita mau belajar dari media, misalkan kalau terpaksa mungkin ada YouTube dan semisalnya, dari ustadz-ustadz yang kita ketahui mengajarkan Quran dan juga Sunnah, ini banyak. Ini di sini dituntut untuk kita seorang pemuda ini untuk giat mencari ilmu, kemudian setelah itu mengamalkannya. Paling tidak ilmu-ilmu yang tadi, dia mengetahui ini perintah, ini larangan, sehingga bisa diwujudkan, diamalkan, itulah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, ini suatu kenikmatan. Yang pertama, ketika seorang pemuda, kita bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan Quran dan Sunnah, maka ini kenikmatan, maka bersyukurlah dan tetap istiqomah di atasnya. Dan juga ini menjadi motivasi kita semuanya untuk lebih giat di dalam menuntut ilmu. Dan jangan disepelekan tentang masalah ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Walaupun mungkin nanti tidak ada, juga tidak ada ijazahnya. Ngaji lama-lama juga enggak ada titelnya. Lah kita ngaji itu mencari ilmu atau mencari formalitas kan gitu. Tentu yang utama ini ya ilmunya tadi. Bisa jadi orang itu mungkin ya pendidikannya ya biasa-biasa saja formalitasnya, tapi dia itu Masya Allah rajin, giat sekali di dalam masalah mengamalkan sunnah. Dia ya pokoknya ngaji mendengar satu ayat, satu hadis, dia rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian yang didapatkan langsung diamalkan, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang ahli ta'ah, sholat 5 waktu senantiasa berjamaah misalkan. Kemudian akhlaknya mencerminkan akhlak-akhlak yang Islam, ajaran sunnah dia terapkan. Maka ini suatu kenikmatan. Inilah seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Jadi jaminannya dimasukkan termasuk di antara orang-orang yang mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salis wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid ay yuhibbul masajid. Golongan ketiga yaitu orang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yaitu dia cinta masjid. Orang laki-laki yang hatinya ini senantiasa memikirkan masjid, terpaut dengan masjid, senang dengan masjid, mencintai masjid. Wahal maksudu amakinul sujud ay annahu yuhibbu kasratas shalah awil maksud al masajid al makhsusah yuhtamalu hada wa hada. Nah, apakah yang dimaksud di sini adalah amakinul sujud, yaitu tempat-tempat sujud, maksudnya bahwasanya dia suka untuk memperbanyak salat. Salat wajib ini, salat sunnah, salat memperbanyak salat. Atau yang dimaksud adalah masjid-masjid yang khusus. Ya memang masjid. Maka ini yuhtamalu hada wa hada. Ada kemungkinan yang ini, juga ada kemungkinan yang itu, kedua-duanya mungkin.
Hadza rajulun daiman qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa huwa mashghulun fi amakinis shalah wa fi shalah idza intaha min sholatin intadara al-ukhra wa hakadha. Ini. Jadi ini ada seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia disibukkan masgulun dengan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Masjid tempat untuk sholat, tempat untuk sujud. Jadi entah di mana saja. Wa fi sholah, dan juga sibuk untuk melakukan sholat, memperbanyak sholat. Apabila selesai sholat, maka dia menanti sholat yang lain. Contoh misalkan orang zuhur, habis zuhur menanti, sambil menanti datangnya sholat asar. Kapan waktu sholat kok enggak segera tiba? Begitu segera tiba senang sekali dia segera datang ke masjid. Habis itu sholat maghrib, habis sholat isya. Demikianlah. Jadi dia senang sekali untuk datang ke masjid. Bisa jadi karena senangnya ini belum adzan pun dia sudah datang. Terkadang ada orang yang kayak enggak kerasan di masjid. Jadi menunggu qomat aja lah. Qomat, begitu udah mendengar qomat langsung ke masjid supaya enggak lama-lama di masjid. Langsung sholat. Jadi sholat seakan-akan menjadi beban. Tapi ini enggak. Dia suka sekali dengan masjid, senang sekali dengan masjid. Termasuk dalam rangka enggak hanya senang masjid, tetapi untuk melakukan sholat. Sholat berjamaah dan juga memperbanyak sholat sunnah yang lainnya. Wa huna farqun baina qaulil insani Allahumma arikhni bis shalah, Allahumma arikhni bis shalah. Arikhni bis shalah hadza khair. Ai ij'alis sholata rahatan liqalbi. Wa arikhni minas shalah ai fukkani anha. A'udzubillah. Fa hadza rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid daiman. Wa huwa masghulun bi amakinis shalah wa bis shalah. Idan taha min sholatin intadara ukhraha wa hakadha. Nah, ini di sini ada perbedaan dengan antara ini dan ucapan seseorang Allahumma arikhni bis shalah. Arikhni bis shalah, Allahumma arikhni minas shalah. Wa Allahumma arikhni minas shalah. Maksudnya Allahumma arikhni bis shalah dan Allahumma arikhni minas shalah. Bis shalah dan minas shalah dalam bahasa Arab berbeda. Kalau Allahumma arikhni bis shalah, maksud ini bagus. Ya Allah, jadikanlah salat ini menjadi rohah, kelapangan dalam hatiku. Rohah, istirahat bagi hatiku. Maksudnya kena penatnya urusan dunia, kerjaan. Kemudian banyak mungkin masa-masa dalam kerjaannya. Kemudian datang waktu zuhur misalkan. Segera arikhna bis shalah. Jadikan istirahat. Jadi kita belum pikiran enggak mikir urusan dunia, ini masa sholat. Jadi dengan masuk Allahu Akbar sholat, hatinya merasa nyaman. Jadi tenang, longgar lah. Kayak semacam istirahat dari beban-beban. Nah, ini bagus. Kalau arihna minas sholah, jadikan aku istirahat dari sholat. Saya terlepas dari sholat. Jadi gak sholat. Nah ini naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari semacam itu. Maka kalau Nabi perhatikan, disebutkan kalau ada urusan yang membebani pikiran berat, langsung sholat. Segera sholat. Maka kita misalkan ketika ada urusan-urusan yang mungkin memberatkan kita, jangan tambah gak ke masjid, jangan tambah gak sholat. Kenapa? Kok gak ke masjid? Aduh, banyak urusan, banyak masalah, pusing. Misalkan tambah gak sholat, tambah menumpuk itu masalah. Justru sudah perbanyak sholat. Bahkan kalau mungkin gak ada jalan keluar, jalan buntu, udah kan perbanyak ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang enggak disangka-sangka. Ada jalan keluar lah. Termasuk bentuk ketawaan, salat. Ini. Ya ini laki-laki sebutkan sini adalah seorang laki-laki yang hatinya mu'allaqun bil masajid. Kenapa kok disebut rajulun? Kok enggak mar'atun atau imro'atun? Kenapa? Karena wanita ini sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah, walaupun tidak dilarang untuk ke masjid. Kalau laki-laki maka yakni sholat wajibnya tentunya di masjid dengan sholat berjamaah. Kalau sholat sunahnya maka bagus untuk di rumah. Makanya dikatakan rajul, yakni laki-laki ini hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, bergantung dengan masjid, memikirkan masjid. Dia disibukkan yakni bi amakidi sholah, dengan tempat-tempat sholat yaitu masjid, dan juga babi sholah, dan hatinya disibukkan dengan masalah sholat dan dengan mengerjakan sholat. Apabila telah selesai dari sholat, maka dia menanti sholat yang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Kelompok yang keempat, yaitu rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Salah satu mencintai sebagian yang lainnya bukan untuk sesuatu yang lain, tapi hanya semata-mata karena Allah, bukan karena selain Allah. Falaisa bainahuma qarabatun wala silatun maliyah. Di antara keduanya tidak ada hubungan kerabat maupun hubungan bisnis. Kan ada bukan grup, sama-sama pebisnis, usaha apaan. Karena dekatnya karena ada hubungan bisnis. Tapi ini enggak. Tidak ada yakni hubungan kekerabatan maupun yakni hubungan yakni harta. Walaisa bainahuma shadaqatun tabi'iyah. Innama ahabbahu fillah azza wa jalla li'annahu ra'ahu 'abidan lillah. Perhatikan, li'annahu ra'ahu 'abidan lillah mustaqiman ala syar'ihi fa ahabbahu. Jadi sebenarnya dia itu mencintai orang A, mencintai B ini, contohnya misalkan karena Allah azza wa jalla. Karena dia melihat orang tersebut A misalkan melihat si B ini ahli ibadah, abid, ahli ibadah kepada Allah. Dia istiqomah di atas syariat Allah, maka dia mencintainya. Ini. Apakah dia itu kaya, apakah dia itu miskin, apakah pembisnis atau enggak peduli. Yang penting orang ini ahli ibadah. Orang ini biasa datang ke masjid. Orang ini melakukan menegakkan sunnah misalkan dan seterusnya. Akhirnya mencintai. Ada rasa cinta kepadanya. Jadi dia mencintainya karena dia itu ahli ibadah. Dia istiqomah di atas syariat Allah. Wa idza kana qariban aw sadiqan wa ma asbah dzalika fala mani'a ayyuhibahu min wajhaini. Min jihatil qarabah was shadaqah. Wa min jihati al-imaniyah. Apabila dia itu adalah orang yang ahli ibadah ini ada kerabatnya atau teman dekatnya, maka tidak mengapa. Dia mencintainya dari dua sisi. Yang pertama karena sebagai kerabat, kita kan disuruh juga mencintai, menyambung tali silaturahim dengan kerabat kita. Jadi dilihat dia mencintainya dari sisi kekerabatan dan juga dari sisi pertemanan atau sahabat. Dan berikutnya adalah dari sisi imaniyahnya. Jadi karena imannya ini yang pokok, yang utama, maka ini ada. Maka dua orang ini saling mencintai karena Allah. Maka ini menjadi seperti dua saudara. Karena di antara keduanya ada hubungan syar'iyah. Hubungan syar'i yaitu hubungan dari sisi agama, diniyah. Yaitu apa? Ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, sama-sama ahli ibadah. Dan semakin bagus ibadah orang tersebut, semakin cinta. Dia semakin besar cintanya kepadanya. Maka jangan sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Orang melihat ahli ibadah,
koyo enggak suka gitu. Orang suka datang ke masjid tambah dijauhi. Orang mengamalkan amal-amal sunnah Nabi malah dijauhi, jangan. Ini justru dicintai, mencintainya. Jadi mencintai, kedua orang ini saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain bisa jadi, misalkan kalau hubungan bisnis begitu ada masalah, bisnisnya kadang bisa sampai pisah. Bahkan tidak hanya pisah, enggak teguran lagi. Saya kerjasama, kemudian ada, ini banyak terkadang begitu. Dulunya akrab sama-sama, begitu kerjasama, entah namanya uang ya, kerjasama kemudian enggak berhasil, kemudian atau saling ada masalah dari sisi uang, dunia, akhirnya tambah berjauhan. Bisa jadi sampai misalkan enggak jauh lah, misalkan enggak tegur sapa dan semisal, maka ini ya tentu tidak boleh semacam ini. Maka ini harusnya kekuatan iman atau kecintaan yang dibangun karena Allah, karena iman kepada Allah, ibadah pada ini harus diutamakan. Selama dia masih punya iman, ibadah, ya sudah, masih tetap dijalin. Walaupun mungkin dalam sisi misalkan urusan dunia ada sedikit ketidakcocokan, maka saling tawasi lah, saling menasihati. Tapi intinya di sini adalah dua orang ini saling mencintai karena Allah. Istama'a alaihi fid dunya wa tafarraqu alaihi ay lam yufarriq bainahuma ilal maut. Yaitu keduanya istama'a alaihi, keduanya bersatu alaihi, ya, karena Allah, di atas keimanan kepada Allah di dunia. Wa tafarraqu alaihi, dan mereka keduanya berpisah pun ya karena Allah, yaitu maksudnya tidak ada yang memisahkan di antara keduanya kecuali kematian, karena mungkin salah satunya sudah meninggal. Yuhibbuhu ila an mata, jadi dia bangun kecintaan ini sampai mati. Sampai mati salah satunya atau kedua-duanya. Hadani yudhilluhumallahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Maka dua orang ini akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, yaitu di dalam naungannya di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keutamaannya orang saling mencintai karena Allah. Dan ini memang harus dibangun, dibiasakan dan diupayakan. Tidak sedikit orang itu membangun hubungan ini karena dunia, banyak, apa karena politik atau karena yayasan atau karena macam-macam. Tapi hendaknya ini persatuan yang dibangun karena iman, karena ketakwaan, karena tadi sama-sama melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Insya Allah ini yang bisa terus langgeng. Adapun kalau orang-orang yang bersatunya karena urusan-urusan dunia, maka nanti khawatir di akhirat menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa tadi. Maka ini keutamaannya. Maka ini juga motivasi di sini menjadi targhib bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik, saling mencintai sama kita karena iman. Ya, ini karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bentuknya adalah tadi ketika melihat seseorang itu ahli ibadah, kita enggak melihat apakah dia itu banyak uang apa tidak, punya kedudukan apa tidak. Tapi kita melihat dia itu ahli ibadah, maka kita mencintainya. Sehingga ketika orang mencintainya, misalkan seseorang ini memiliki kelebihan harta, satunya kurang tapi dia ahli ibadah, dia enggak terlalu memperhitungkan, bahkan mungkin bisa jadi dia bantu, bahkan melebihi kayak saudaranya sendiri, saudara kerabat, bisa jadi. Karena ada alaqah tadi, imaniyah. Nah, yang berikutnya, yang kelima. Sebelum itu, wa yakunani yaumal qiyamati ala mahabbatihima wa ala
khulatihima. Kama qala Allah Ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Tabaqa shadaqatu bainahuma fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Nah, sehingga dua orang tadi pada hari kiamat nanti tetap berada di atas kecintaan mereka dan di atas hubungan yang sangat akrab di antara keduanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Akhilla jamak dari khalil. Kayak orang yang plek lah, teman plek. Jadi teman yang sangat akrab sekali. Nah, orang-orang yang pertemanan akrab pada hari itu sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lainnya. Dulu di dunia akrab bisa menjadi musuh. Kecuali ilal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa ini dilihat nanti surah Zuhruf ayat 67. Orang-orang bertakwa yang membangun bukan karena urusan dunia, bukan politik, bukan karena bisnis, bukan yang lainnya, tetapi karena iman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini terus akan ada pertemanan ini, hubungan akrab ini antara keduanya di dunia dan di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna nas'aluka min fadlik, ya Allah, kita semua minta pada Engkau dari karunia-Karunia-Mu. Nah, adapun yang kelima, al-khamis, wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Ini yang kelima. Seorang yang akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan darinya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan yang sangat cantik, ya, memiliki kedudukan yang mungkin kaya atau memiliki posisi yang tinggi, dan dia bukan orang yang jelek juga dan juga memiliki kecantikan. Namun laki-laki ini mengatakan ini akhafullah, enggak mau laki-laki ini. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Rajulun qadirun ala jima'. Seorang laki-laki yang mampu untuk jima'. Diajak seorang wanita untuk berzina, yang ngajak wanitanya. Wanitanya mengajak untuk zina, wal iyadu billah. Laki-laki perempuan ini memiliki kedudukan dan juga kecantikan. Jadi bukan wanita-wanita yang rendahan, bukan wanita-wanita yang jelek. Dia cantik, dia punya posisi. Mengajak laki-laki untuk mau berzina dengannya di sebuah tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh seorang pun dari manusia. Wa huwa fihi syahwah, dan laki-laki ini juga memiliki syahwat dan juga mencintai, suka wanita, akan tetapi dia tidak mau melakukan itu karena takut pada Allah. Dia mengatakan ini akhafullah. Tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan itu kecuali takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fangdurilah hadar rajul, perhatikan, lihatlah laki-laki ini. Jadi hal-hal yang menuntut dia, memberikan dorongan dia untuk melakukan itu, pendorongnya ada. Kenapa? Yang pertama, dia mampu untuk jima. Jadi kalau dia itu orang laki-laki yang memang loyo, dia nggak bisa untuk jima, diajak ditawarnya nggak mau, nggak mampu. Lagi mampu ini, mampu. Yang kedua, almar'atu jamilah, wanita yang mengajak zina itu pun cantik, bukan yang jelek. Yang ketiga, wahyadzatu mansib, bukan wanita yang melarat, yang tidak punya apa-apa, ini mempunyai kedudukan. Yang keempat, wal makanu khalin, tempatnya sepi. Lakin
mana'ahu mani'un aqwa min hadzal muqtada. Akan tetapi dia terhalangi oleh penghalang yang lebih kuat daripada hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan zina tersebut. Apa itu? Wa khaufullah. Ini penting. Yaitu rasa takut kepada Allah. Maka ini penting sekali. Khauf kepada Allah, takut kepada ini penting sekali. Dan ini adalah bagian pada ketakwaan, takut kepada Allah. Qala, laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Ma qala inni la ashtahi nisa. Dia tidak mengatakan aku tidak tertarik dengan wanita. Tidak mengatakan itu. Wa ma qala lasti bijamilah. Dia pun tidak mengatakan kamu tidak cantik sehingga aku enggak mau. Wa ma qala anti min asafil nisa. Tidak pula mengatakan engkau adalah termasuk wanita-wanita yang rendahan. Wanita-wanita yang rendahan, tidak mengatakan demikian. Wa ma qala inna haulana akhadan. Demikian juga tidak mengatakan sesungguhnya di sekitar kita masih ada orang. Bukan karena itu, bukan karena ada orang. Qala ini akhafullah. Ia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Fa hadza mimman yudilluhu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka laki-laki semacam ini termasuk di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sejenak. Qalam alif, maka perhatikan kepada Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yakni telah tergila-gila kepadanya, yaitu Imra'atul Aziz, Malik Misr, istri Al-Aziz, Raja Mesir. Dan wanita atau istri Malik ini ala halin minal jamal wa dalal, sangat cantik. Kemudian ia menutup semua pintu-pintu. Jadi antara mereka berdua dan sehingga jauh dari manusia yang lainnya. Semua pintu-pintu ditutup. Kemudian setelah itu Imratul Aziz ini mengatakan kepada Nabi Yusuf, wa qalat hai talak, ayo mendekatlah kepadaku. Jadi tutup semua pintunya, ditutup. Kemudian perempuan ini menyuruh Nabi Yusuf untuk mendekat kepadanya, mengajaknya untuk berzina dengannya. Wa kana rajulan syaban, ketika itu Nabi Yusuf ada seorang laki-laki, seorang pemuda laki-laki, dan juga memiliki tabiat sebagai manusia. Ada kecenderungan kepadanya, dan istri Al-Aziz pun cenderung suka dengannya. Akan tetapi ia melihat tanda kebesaran Rabbnya, wa waqa'a fi qalbihi khaufullah. Kemudian ada di dalam hati Nabi Yusuf ini takut kepada Allah, sehingga tidak mau melayani itu. Bahkan fahaddadathu bisijan, sampai akhirnya istri Al-Aziz ini mengancamnya untuk dipenjara. Bayangkan. Jadi kalau nggak mau dipenjara, kamu lebih baik milih dipenjara apa milih mau melayani, mau melakukan zina dengannya atau dipenjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasununnahu hatta hin. Yusuf mengatakan, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku
akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang jahil, yang bodoh. Maka Rabb mereka, Tuhan mereka memperkenankan, maka Tuhannya memperkenankan, mengabulkan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara bidzatillah, dalam rangka mempertahankan, membela agama Allah. Dia takut kepada Allah, akhirnya harus dipenjara. Dia pilih untuk dipenjara. Tidak mau melakukan zina, padahal kekuatan motivasi pendorong untuk melakukan zina dengan ini Al-Aziz ini sangat sangat besar. Akan tetapi ia melihat tanda dari Rabb-nya, sehingga dia Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita dan memasukkan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.